Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi. Adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, kakak perkenalkan dulu ya. Nama kakak, Kak Yohanes. Saya Kak Vera. Saya Kak Feri. Kak Sinta. Nah, adik-adik, selamat datang di kebaktian online GKI Saman Budi. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa, Kak? Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Iya, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yuk adik-adik semuanya siap ya. Adik-adik boleh berdiri supaya lebih semangat. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama seminggu ini. Tuhan, kami mau beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman Tuhan
boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pak Yohanes, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih? Apa lagi ya? Di badai topan dunia. Di badai topan dunia. Ya, adik-adik. Tuhan perlindungan kita ya. Walaupun badai ya. Iya. Kalau misalnya lagi pandemi nih, Iya. pandemi kan, badai itu. Pandemi ya. Tapi Tuhan melindungi kita. Betul. Yuk adik-adik, kita mau persiapkan hati, kita mau nyanyi lagu Di Badai Topan Dunia. Yesus turun batu di dunia. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu With Christ in the Vessel We Can Smile at the Storm. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu lagu yang menurut Kak Ferry lagu ini bagus sekali yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Kita menyanyi Bapa Ajarku Mengenal. Bapa, ku datang kepadamu.
Adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada kehendak Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 4. Kita buka Alkitabnya yuk. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Sudah buka semuanya? Buka ya, Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kasindu akan bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Sebelumnya, Kak Sindu mau tanya dulu nih, di sini ada nggak sih yang pernah lihat angin ribut itu seperti apa? Ada? Ada nggak yang pernah lihat angin yang kencang atau badai? Ada adik-adik? Wah, ada yang pernah, ada juga yang belum. Kalau angin kencang itu nggak hanya bisa nerbangin rambut adik-adik. Bahkan kalau badainya atau anginnya keras dan kencang sekali, nggak cuma rambut yang terbang, rumah juga bisa terbang adik-adik. Ya, Kak Sindu punya video tentang angin kencang nih, tapi nggak sampai terbangin rumah. Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, peristiwa angin kencang ini terjadi beberapa bulan lalu di Depok. Kalau adik-adik lihat, angin kencang ini bisa merusak banyak hal. Ada atap-atap yang roboh, pohon yang besar juga ikut roboh. Gak hanya itu adik-adik, lihat hujannya besar sekali. Dan ada geledek-geledek, jeger. Semua orang yang ada di situ gak ada yang berani adik-adik keluar rumah. Mereka semua mencari perlindungan. Mereka semua mencari tempat yang aman supaya tidak kena hal buruk dari angin itu. Karena angin kencang atau angin taufan itu bisa merusak dan membahayakan nyawa kita. Wah adik-adik, ngeri sekali ya. Sekarang coba deh, Kak Sindu minta adik-adik untuk membayangkan bagaimana kalau misalnya ada angin kencang yang terjadi di danau atau di lautan. Dan kita ada di tengah-tengahnya, kita terjebak. Menurut adik-adik bagaimana rasanya? Kalau orang-orang yang tadi di video awal tadi, ketika ada angin ribut, ada angin kencang, mereka bisa mencari tempat bersembunyi. Betul ya adik-adik? Kalau terjadi di tengah laut atau terjadi di tengah danau, maka kita yang ada di tengah-tengahnya nggak akan bisa tuh cari tempat perlindungan. Karena apa? Kita ada di tengah-tengah danau, ada di tengah-tengah perairan yang besar dan itu rasanya mengerikan. Gak ada anak-anak, aku ada di tengah laut, ada di tengah danau, lagi ada taufan, aku senang. Gak ada adik-adik, gak ada yang senang.
Karena itu situasi yang sangat menakutkan. Dan adik-adik tahu, firman Tuhan pernah menceritakan kalau itu pernah terjadi loh pada masa itu. Itu terjadi ketika apa adik-adik? Ketika Yesus dan para muridnya mau menyeberang, ya, ketika mereka berada di Danau Galilea. Kalau adik-adik lihat Danau Galilea itu seperti apa sih adik-adik? Seperti gambar di sebelah Kasindu nih. Danau Galilea itu danaunya panjang, tapi adik-adik dia ada di lembah Yordan dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi angin-angin itu adik-adik dari atas gunung suka turun ke bawah gunung, ya. Dan posisi danau itu membuat bisa ada perubahan cuaca atau ada perubahan situasi yang begitu cepat dan mendadak. Nanti tiba-tiba tenang, tahu-tahu abis tenang tiba-tiba ada angin badai, terus tenang lagi dan seterusnya adik-adik. Situasinya bisa berubah begitu cepat. Tetapi jangan lupa ini membahayakan. Adik-adik tahu ketika Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberang, apa yang terjadi pada mereka? Kita saksikan videonya sama-sama yuk. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Kita, Guru, tolonglah. Kita diselamatkannya. Nah adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, kita jadi paham ya, kenapa para murid sangat ketakutan. Karena memang apa yang mereka hadapi itu sangat menyeramkan adik-adik. Kalau di video sebelumnya, saat terjadi angin kencang, orang-orang bisa bersembunyi atau mencari tempat perlindungan. Tetapi para murid yang berada di tengah danau tidak bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka tahu bahwa angin taufan itu akan mengancam nyawanya, bisa menenggelamkan seisi perahu. Tetapi dalam situasi yang menyeramkan itu, Yesus justru melakukan sebuah mujizat. Yesus menghardik angin itu dan menenangkan danau. Untuk apa ya adik-adik Yesus melakukan hal itu? Yesus melakukan hal itu untuk memperkenalkan dirinya kepada para murid. Ia mau menunjukkan bahwa dirinya bukan manusia biasa, tetapi ia adalah Yesus, anak Allah. Ia adalah Tuhan yang berkuasa tidak hanya terhadap sakit penyakit adik-adik, tetapi juga pada kehidupan ini dan pada alam. Yesus mau mengajarkan para murid pengalaman iman yang nyata ketika mereka menghadapi kesulitan. Yesus menegur para murid yang merasa ketakutan adik-adik. Karena ketakutan mereka membuat mereka menjadi orang yang tidak percaya. Aneh loh adik-adik, padahal mereka adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus yang setiap hari ada bersama dengan Yesus dan melihat Yesus melakukan mujizat berkali-kali. Mereka sudah melihat siapa itu Yesus. Mereka sudah tahu
bagaimana berkuasanya Yesus. Tetapi ketika berada dalam situasi yang menakutkan itu, mereka nggak mau percaya pada Yesus. Mereka nggak menganggap Yesus Tuhan, sehingga apa? Mereka ketakutan luar biasa. Yesus menegur mereka untuk tidak takut, untuk menjadi orang yang percaya, bahkan ketika berada dalam kesulitan. Karena apa? Ia adalah Tuhan yang akan menyertai dan menolong murid-muridnya, juga kita semua. Nah adik-adik, ketika kita mengalami badai kehidupan, bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa permasalahan, bisa kesulitan, bisa kesedihan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami badai kehidupan, Yesus ingin agar kita percaya. Ia tidak ingin kita takut, tidak ingin kita menjadi tidak percaya. Ia ingin kita percaya padanya dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mengalami berbagai permasalahan, yuk kita ingat apa yang diajarkan dari kisah ini. Kita belajar bahwa di dalam segala permasalahan yang besar sekalipun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu dan bisa menolong kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, yuk kita percaya pada Tuhan yang berkuasa, karena Ia akan menolong kita. Nah adik-adik, kalau misalnya kita menghadapi permasalahan atau badai kehidupan, apa ya yang harus kita lakukan? Kak Sindu punya cara-caranya nih, kita dengarkan yuk. Adik-adik, kalau kita menghadapi masalah, maka lakukanlah 4 hal ini. Yang pertama, pahami apa masalahmu. Kedua, buatlah rencana. Ketiga, beraksilah. Dan keempat, cek hasilnya. Yuk kita belajar dari semut bagaimana ya mereka menghadapi masalahnya. Pertama, pahami dulu masalahnya. Si semut ingin memindahkan kue itu ke dalam sarangnya, tapi kue terlalu besar, itu masalahnya. Bagaimana ya cara agar kue itu bisa pindah ke dalam sarang? Kedua, membuat rencana. Mereka harus mengumpulkan informasi dan ide-ide yang mereka miliki supaya masalahnya bisa selesai. Mereka akan mulai dengan memecah-mecahkan kue dan membawanya satu persatu untuk dimasukkan ke dalam lubang. Ketiga, beraksilah. Kue-kue yang sudah dipecahkan kemudian dibawa satu persatu untuk dimasukkan dan cek hasilnya. Apakah rencana itu berhasil atau tidak? Wah, ternyata bisa. Walaupun tidak semua bagian kue bisa muat di dalam lubang sarang. Tapi tidak apa-apa, kita bisa mengulangi 4 tahap tadi sampai permasalahan kita selesai. Jadi jangan patah semangat ya. Jangan lupa untuk pahami masalah, membuat rencana, beraksi, dan cek hasilnya. Tetap semangat! Ketika kita mengalami permasalahan, maka jangan lupa melakukan 4 tahap. Yang pertama apa adik-adik tadi? Pahami masalahnya. Yang kedua, cari ya, buat rencananya. Ketiga, kita beraksi atau melakukan sesuatu dan jangan lupa cek hasilnya. Jadi kalau menghadapi masalah jangan stres duluan, jangan nangis duluan, jangan marah-marah duluan, tetapi lakukan 4 tahap ini. Dan yang paling penting adalah dalam semua tahap itu kita minta pertolongan Tuhan. Ketika kita mau tahu ini masalahnya apa sih Tuhan, minta agar Tuhan menolong kita. Ketika kita buat rencana, kita minta pertolongan Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Ketika kita mau beraksi atau melakukan sesuatu, jangan berjalan sendirian, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mencek hasilnya dan kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka jangan capek-capek untuk berusaha dan coba lagi adik-adik. Ya, tips ini bisa menolong kita untuk menghadapi berbagai permasalahan yang kita miliki. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah percaya pada Tuhan,
percaya kalau Ia menolong, dan jangan lupa kita minta pertolongan Tuhan. Hari ini adik-adik ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10a berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita baca sekali lagi adik-adik. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kiranya kita semua ditolong untuk bisa belajar percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Ia bisa menolong kita dengan cara yang Ia kehendaki. Tetap semangat adik-adik, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari adik-adik, persiapkan persembahan kalian yang terbaik. Nah adik-adik kan biasanya tuh persembahannya ditabung ya. Jangan lupa dititip mama papa untuk dibawa ke gereja, atau di transfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Tuhan, sekali lagi kami datang hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan, terimalah Tuhan persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan dimanapun dan juga untuk pelebaran kerajaan-Mu. Mohon Tuhan berkati juga bagi mama papa yang bekerja, agar mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah selesai. Ada satu lagu lagi yang akan kita nyanyikan, yaitu Kudayung-dayung Perahu. Melewati angin timur dan gelombang yang besar.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini yang boleh kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga kami. Di badai kehidupan kami, Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan tolong dan pimpin kami di dalam menjalani hari-hari kami. Dan kami percaya perlindungan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.